Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'fini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafatajil Arifin Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus LJTIN Tangerang Raya perwakilan Bapak Ustadz Selamat yang saya hormati, Bapak Ustadz Adam, dan juga para satid, Ustadz Satiri, Ustadz Fauzan, dan juga para jamaah, dan juga para Ustadz dari pesantren yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini bisa mengikuti rangkaian manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita mengadakan manaqib Tuan Syekh, Allah turunkan barokah buat kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah banyakkan rezeki kita dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada kita alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Manqobatnya juga terkait dengan bulan Dzulhijjah. Dan untuk kegiatan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan zikir jahar dan zikir khafi. Memang dua zikir inilah yang kita mendapatkan silsilah, mendapatkan baiat, mendapatkan ijazah, mendapatkan talqin. Dengan dua zikir inilah sebagai senjata kita yang nanti bisa kita gunakan. Yang pertama adalah zikir jahar. Zikir jahar ini zikir yang memang kita gunakan dan kedengaran bentuknya ada, suaranya jelas, dan juga kalimatnya juga jelas, dan itu boleh diucapkan, yaitu kalimat tauhid dalam bentuk la ilaha illallah. Ternyata orang yang mendawamkan zikir
ini adalah salah satu di antara 7 manusia. Ini bukan 7 keajaiban dunia, bukan. 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Dari 7 golongan ini saya ambil yang ke-6 saja, yaitu rajulun zakarallaha fi khalwatin fafadat ainahu. Di antara manusia yang mendapatkan zillun, mendapatkan iuk-iuk, mendapatkan payung, mendapatkan naungan dari Allah, yauma la zilla illa zilluh, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah yang ke-6, rajulun dzakarallaha, yaitu seorang laki-laki yang zikir kepada Allah di tempat sepi, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata dari zikir itu. Tuh, kan kita mah warna air mata juga sih, emang zikir netes itu air mata. Kenapa? Karena gajian belum nyampe. Jadi zikir kita ini belum sampai meneteskan air mata. Nah, di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah itu adalah seorang laki-laki yang zikir di khalwat. Khalwat itu tempat yang sepi, dia tanpa ada siapa-siapa. Di situ dia zikir, nangis kepada Allah, meneteskan air mata, dan itulah orang yang mendapatkan naungan. Nah, apa yang dia baca? Otomatis zikir jahar. Zikir jahar itu yang dibaca, dan itu akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena dari kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna bahwa la maujuda illallah, la maqsuda illallah, la maqluba illallah. Jadi gitu. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Allah. Makanya ada kalimatun syarifah inda tariqah an-naqsyabandiyah, yaitu ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Kalau Naqsyabandiyah mah beliau hanya sampai ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah, sampai situ ya. Nah, intinya adalah ilahi anta maksudi, ya Rabb, engkaulah yang aku tuju, waridoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Waridoka matlubi, ini ditambahkan, karena engkau yang aku tuju, karena ridhomu yang aku cari, maka ya Rabb, berikanlah. Kan itu sifatnya awalnya kan cuma sifatnya pujian, doa, harapan. Nah, sehingga dari harapan-harapan itu, apa sih harapannya? Oh, a'tini mahabbataka, ya Rabb, berikanlah kepada saya mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta yang datang dari Allah. Mahabbah, rasa cinta yang datang dari Allah. A'tini mahabbataka, ya Rabb, berikanlah rasa cinta saya kepada engkau. Kalau saya cinta pada motor, ya Rabb, udah selesai. Banyak emang saya sering cinta. Saya senang sama mobil,
Iya, saya senang. Kemudian senang sama perempuan, cinta kepada perempuan. Iya, itu juga cinta. Tapi ya Rob, bagaimana saya ingin berikan cinta kepada Engkau? Makanya, ini mahabbataka. Lalu apakah hanya sekedar cinta saja? Bukan ya Rob, bukan hanya sekedar itu yang kami mohon. Apa? Mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Rob, berikan juga ya Rob, saya ingin ma'rifat kepada Engkau, ingin mengenal Engkau lebih dekat. Kenapa? Karena ketika kita kenal kepada orang, kepada zat yang lebih dekat, maka dia pun akan dekat dengan kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau kamu ingat kepadaku dalam kondisi lapang, maka aku akan ingat kepadamu dalam kondisi sulit. Begitu. Kita mah ingat kepada Allah dalam kondisi sulit baik, kondisi lapang mah kagak ingat. Begitu. Kita mah lupa mulu. Makanya kita diingetin. Apa? Fadhkuruni. Ingatlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah kamu kepadaku. Ya, jangan kau kufuri akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Nah, ketika meresapi zikir tersebut, maka akan timbul yang namanya fafadat ainahu, maka air matanya akan menetes. Tuh. Dari tetesan air mata itu, air mata yang tanpa diundang gitu. Kalau air mata yang diundang, itu dia tetes. Ditetes pakai air mata, kemudian dia meneteskan air mata, itu namanya tetesan undangan. Bukan kebesan, bukan. Tetesan undangan itu. Dia keluar karena undangan. Tapi kalau misalkan memang dia zikir kepada Allah, kemudian meneteskan air mata, maka air mata itu keluar tanpa diundang, dan air mata itu yang akan menjadi saksi nanti itu. Makanya ada dua mata yang tidak akan tersengat api neraka, ainun batat wa ainun bakat. Jadi ada dua, ainun batat wa ainun bakat. Yang pertama adalah ainun batat, yaitu apa? Mata yang melek di malam hari, kemudian dia ingat, dia zikir kepada Allah, meneteskan air mata. Ini yang dimaksud. Rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat ainahu. Ini nih orangnya di malam hari sambil merenung, celep air matanya. Masya Allah, endah jasa itu. Kayaknya susah banget ya, kayaknya. Susah itu benar. Coba, udah malam ini coba ya, Sarfazan ya, coba ya malam jam 12 ke atas, jam 12 ke atas. Udah, Masya Allah. Iya, apalagi pas pulang kerja, udah capek, lelah, yakin. Kayaknya bukan Papa.Ainam, itu Papa.Anfah. Jadi apa? Kalau Papa.Ainam berarti matanya menetes. Ini mah Papa.Anfah, jadi mulutnya yang keluar, jadi ngeces jadinya. Nah, jadi laki-laki yang meneteskan air mata ketika dia mengingat kepada Allah. Nah, lalu zikir khafi itu bagaimana? Zikir khafi itu bagian daripada zikir. Zikir itu kan ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nah, ini menggambarkan antara zahir dengan batin. Kenapa begini? Kita ini hidup tidak hanya zahir saja. Kita ini hidup bukan ngurusin zahir doang, tapi harus juga ngurusin batin.
Nah, ini para sahabat itu sudah mendapatkan ini, dua-duanya sudah dapat. Sayyidina Ali dikasih oleh Kanjeng Nabi, wahai Ali, ambit ainak. Wahai Ali, pejamkanlah kamu, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Tuh, Sayyidina Ali dapat itu, yaitu zikir jahar. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun mendapat zikir. Apa? Zikir khafidnya yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Ini hadisnya masyhur. Nah, dua ini diberikan oleh Kanjeng Nabi ke sini kepada para sahabat, terus diajarkan kepada tabi'in, tabi'in terus mengajarkan kepada atba'i tabi'in, terus ke bawah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Ya. Nah, karena ini beliau yang mengadakan, Tuan Syekh Abdul Qadir dengan zikir jaharnya, Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu dalam zikir khafidnya, sehingga dipadukanlah dua ini, zikir jahar dengan zikir khafid. Lalu mana yang lebih unggul di antara dengan zikir jahar dengan zikir khafid? Ini bukan kata saya. Ini kata Siti Aisyah pernah mengatakan begini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafdulu dzikru ala dzikri. Ini yafdulu dzikru ala dzikri. Zikir apa ya? Keunggulan zikir di atas zikir yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Yafdulu dzikru khafi. Jadi ditafsirkan ayat dzikru yang pertama adalah zikir khafi, kemudian ala dzikri itu maksudnya zikir jahar. Mana yang lebih unggul? Yang lebih unggul adalah zikir khafi di atas zikir jahar. Berapa? Sab'ina dhi'fan, yaitu 70 kali lipat. Jadi zikir khafi itu lebih hebat, lebih dahsyat 70 kali lipat daripada zikir jahar. Kenapa? Karena zikir jahar itu untuk mengingat ketika kita lupa. Kalau zikir khafi memang sudah ingat, kita ada di dalam, dia ada di dalam, dan dia akan terus melakukan. Bahkan begini, yang dikatakan khalwat itu bukanlah orang yang masuk ke dalam sebuah gua, kemudian dia tinggal di sana, kemudian dia memencilkan diri di sana. Bukan itu yang dimaksud dengan khalwat secara Naqsyabandiyah, bukan. Tapi yang dimaksud khalwat di sana secara Naqsyabandiyah itu adalah khalwat ketika kita kumpul bareng semacam ini kita sedang khalwat. Apa yang dikhalwatkan? Yang disepikan adalah qalbu kita. Secara zahir kita kumpul dengan masyarakat, secara zahir kita bermuamalah, tapi secara gaib kita sedang bermuasyarah bil ma'ruf, atau disebut oleh para ulama sufi dengan unsi. Kita sedang tahanus gitu. Kalau secara muamalah kita sedang bersosialisasi dengan masyarakat, tapi secara qalbi kita sedang bermuanasah, berunsi kepada Allah. Apa berunsi itu? Sedang bermesraan kepada Allah. Dengan apa? Zikir khafi. Nah, jadi
Jangan dikira zikir hobi itu nggak ada faedahnya, sangat berfaedah. Bahkan ini saya nukil dari kitab Tanwirul Qulub. Ini luar biasa. Qala ba'dul arifin, az-zikru bil qalbi saiful muridin. Ini luar biasa. Az-zikru bil qalbi, zikir dengan pakai hati, itu saiful muridin, senjatanya murid. Siapa murid itu? Bukan SD, bukan. Murid yang dimaksud di sini adalah man arada ilallah, yaitu man arada yuridu iradatan, man arada yuridu muridun ilallah, yaitu orang yang menuju kepada Allah, atau di dalam bahasa suluknya adalah as-salik, orang yang menuju kepada Allah. Sedangkan zikir dengan pakai kolbu itu saiful muridin, senjatanya orang-orang yang berthariqah, senjatanya orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang sedang diam, sedang mengamalkan zikir hafiznya itu tidak mempunyai senjata. Itu senjatanya. Bahkan di saat dikatakan di sini, yuqatilu bihi yuqatiluna a'da'ahum, dengan zikir kolbinya itu dia akan bisa membunuh musuh-musuhnya. Luar biasa ya. Jadi kalau misalkan, tapi jangan dipakai sama tetangga ini, bagi kesel sama tetangga, wah dizikirin, hati-hati ya. Gitu. Jangan, kesian nantinya. Itu yuqatiluna bihi a'da'ahum. Allah tuh akan memberikan kehebatan kepada orang yang menggunakan zikir hafiznya. Dengan apa? Yuqatiluna a'da'ahum. Dengan zikir hafiz dia akan bisa membunuh musuh-musuhnya dengan pakai sammul zikir hafiz, yaitu dengan racun. Racun apa? Racun yang keluar dari zikir hafiz itu akan bisa membunuh orang, tapi tanpa disadari. Nah, berarti kan lebih dahsyat. Kemudian apa lagi? Wa bihi yadfa'una wa bihi yadfa'una al-afat allati takshiduhum. Dengan zikir hafiz dia akan bisa menolak afat, bencana-bencana yang akan hadir, bencana-bencana yang akan datang kepada orang tersebut. Dengan apa? Dengan zikir qalbinya yang akan menuju kepada orang tersebut. Bencana yang akan datang kepada orang tersebut, zikir kepada Allah, kemudian usulkan kepada Allah, maka dia akan diselamatkan tuh dari bala, dari afat yang akan datang kepada mereka. Kenapa? Wa annal bala idza adkhala 'alal abdi wa faza'a bi qalbihi ila Allah ta'ala yamna'u anhu fil hal kullama yukrihuhu. Sesungguhnya bala apabila datang kepada seseorang hamba yang di dalamnya ada zikir hafiz, dia kaget langsung ingat kepada Allah, maka itu akan menolak bala yang datang masuk ke kita. Masya Allah. Makanya orang kalau punya zikir hafiz disantet itu nggak akan kena. Kenapa? Karena ketika disantet kemudian dia ingat sama Allah, maka di situ tuh ininya racunnya akan keluar, zikir hafiznya akan keluar. Karena ketika dia kaget, sambungkan diri kepada Allah, maka di situ akan nolak. Jadi ibaratnya begini, kayak kita tuh punya perisai gitu, perisai. Jadi ketika dia datang, terus langsung mental lagi, datang atas lagi, mental lagi, begitu. Nah, inilah kehebatannya.
Sehingga zikir hobi ini terus dipantengkan kapanpun dimanapun itu tetap terus dipantengkan. Ustaz, kadang-kadang kita suka lupa. Ya, lupa ingat, begitu terus. Nah, kenapa? Karena itu kuncinya. Karena kita makan manusia makhluk khotok wanis ya, kita ini ada tempatnya lupa dan salah. Makanya pantengkan zikir hofinya, ketika lupa sambungkan, begitu. Nah, kenapa begini? Karena napas keluar dari dalam tubuh kita ini ribuan. Kalau tidak salah itu ada 124.000 sehari semalam itu hampir 124.000 kali bernapas. Udah ada yang pernah ngitung? Saya mah cuma nyebutin doang. Kali ngitung belum, saya belum pernah ngitung. Napas yang keluar dari mulut kita antara masuk dan keluar ini itu ada yang mengatakan 124.000. Nah, kalau itu dibiarkan keluar dengan tanpa ingat kepada Allah, maka kita disebut dengan mayyitun maqtu'un, mayit yang terputus. Artinya mayit yang terputus dari rahmat Allah gitu. Tapi kalau misalkan napas kita diam keluar sedang ingat sama Allah, ketika dia masuk sedang ingat sama Allah, qalbu sedang berzikir gitu. Nah, ketika itu disebut dengan hayyun mausulun ilallah, yaitu makhluk yang hidup, yang husul kepada Allah. Ya, saya ada keterangannya ini. Sehingga wajar kalau Syekh Bahauddin An-Naqsabandi beliau mengatakan bidayatu tariqatina nihayatu sa'irit tariq. Permulaan tariqah kami, kata Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ini kalau dalam bahasa kita bahasa promosi gitu. Boleh. Kayak dokter spesialis kan dia bikin pelang gitu. Bikin pelang kan? Ada kan? Spesialis anak ada, spesialis gigi ada, spesialis kandungan ada kan? Itu spesialis itu kan dia buka ini ya, buka pelang gitu. Nah, mungkin ya kalau bahasa mungkin ya kalau Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ini beliau juga mengatakan bahwa beliau mengatakan begini, bidayatu tariqatina nihayatu sa'iri tariq. Beliau katakan bahwa tariqah kami, permulaan tariqah kami ini itu adalah akhir puncak dari sebuah tariqah yang ada. Paham nggak maksudnya? Maksudnya adalah semua tariqah yang ada itu titik akhirnya adalah tariqah yang dibawa oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kenapa? Karena tariqah yang dibawa oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ya ini dalam zikirnya adalah zikir khafi, wahiyya tariqatus sahabah radhiyallahu anhum. Bahwa tariqah kami ini, kata Syekh Bahauddin, bahwa tariqah kami ini adalah tariqahnya para sahabat, gitu. Tariqahnya para sahabat, sehingga baqiyatan ala asliha, dan tetap kepada aslinya, kembali kepada asalnya. Mana? Lam yazidu wa lam yanqusu.
bahwasannya thariqah kami tidak pernah menambah-nambahkan, tidak pernah mengurang-ngurangkan, tidak pernah nambah-nambahin, tidak pernah ngurang-ngurangin. Itu thariqahnya thariqatus sahabat. Jadi thariqahnya para sahabat ya ini, gitu. Sehingga Syekh Bahauddin Naqsyabandi secara ini ya apa ya? Ingin memviralkan begitu. Kalau bahasa sekarang tuh ingin memviralkan bahwa tariqatina bidayatu tariqatina nihayatu sairi tariq. Sesungguhnya permulaan tariqah kami ini adalah akhir, pungkasan, pucuk di antara semua tariqah yang ada. Mungkin kalau thariqah yang A belum masuk dalam zikir khafinya, thariqah Z belum ada masuk sampai ke zikir khafinya. Ternyata zikir khafi itu ada pada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Naqsyabandiyahnya itu yang ada. Maka Guru Agung Pengersa Abah Anom, beliau memadukan ini melalui jalur siapa? Jalur Abah Sepuh, kemudian naik ke atas Syekh Tolha, kemudian naik lagi kepada Syekh Khatib Sambas, kemudian naik ke atas lagi, terus ke atas, masuk kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dipadukan dua thariqah ini, digabung, dirambuk menjadi satu, maka menjadi thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yaitu thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga thariqahnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Zikir jahar dan zikir khafi. Makanya dua zikir ini jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kita hidup di antara zohir dan batin. Zohir kita ada di alam dunia, batin kita menuju kepada Allah. Makanya dikatakan khalwat tadi itu, khalwat kita bukan khalwat mencil ke tempat yang sepi, tapi khalwat kita hum yashdarun wa hum yabi'un. Nah itu. Jadi di mana kita berjualan, situ kita datang. Di mana kita membeli, di situ kita ada. Artinya berkecimpung di masyarakat, muamalah dengan masyarakat, qalbu zahir bersama masyarakat, tapi qalbu bersama Allah, gitu. Inilah hebatnya dengan zikir jahar dan zikir khafi. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dari kita membahas ini bahwa kita akan dikatakan orang yang sempurna. Sempurna itu bagaimana sih? Wa innama, yang dikatakan Syekh Imam Abu Sa'id Al-Khirazi, Syekh Abu Sa'id Al-Khirazi, beliau mengatakan begini, laisal kamil man sadara anhu anwa'ul karamat. Bukanlah orang yang dikatakan sempurna itu adalah orang yang keluar dari dirinya macam-macam karomat. Bukan. Dia bisa menyembuhkan, kemudian dia bisa terbang dari pohon satu ke pohon yang lain. Wah, hebat, sama cekiber aja bisa. Cekiber aja, tuh cekiber ya. Apa namanya? Hah? Kalau di sini apa? Itu kayak cecak gitu yang terbang tuh. Kalau saya namanya itu cekiber. Kenapa? Karena cicak nyiber, cicak hiber gitu. Cekiber itu makanya kalau kata orang kampung saya itu cecak hiber gitu. Terbang gitu, persis kayak ini. Ya. Kan ada terbang sangat nembak gitu. Nah, apakah penuh dengan karomat semacam itu dikatakan sempurna? Belum, bukan. Laisal kamil man sadara anhu anwa'ul karomat. Bukanlah orang yang dikatakan sempurna itu adalah orang yang keluar dari dirinya anwa'ul karomat, macam-macam keramat. Bukan. Tapi kata Syekh Imam Sa'id, beliau mengatakan wa innamal kamil alladhi yaq'udu bainal khalqi
yabi'u wa yashtari ma'ahum wa yatazawwaj wa yahtaliqu bin nas wa la yaqful anillahi lahzatan wahidatan. Bahwa yang dikatakan sempurna itu, kata Imam Syekh Sa'id Al-Khirazi, beliau mengatakan begini, bahwa yang dikatakan sempurna itu adalah orang yang duduk bersama manusia, dia membeli, dia menjual, artinya ketika jual beli dia ada, kemudian ketika dia berjualan, dia juga berjualan, dia juga pembeli, artinya berkecimpung di masyarakat. Dia bermuamalah ma'ahum bersama masyarakat, dia juga nikah, dia juga berkecimpung bercampur baur dengan masyarakat, tapi wala yaful anillah, tapi dia tidak lupa kepada Allah lahzatan wahidatan, sedetik pun gitu. Kumpul dengan manusia, barang dengan manusia, muamalah dengan manusia, tapi la yaful anillah lahzatan wahidah, dia tidak pernah lupa kepada Allah, dia tidak pernah lupa dari Allah walau hanya sedetik pun. Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.